Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Ya, kakak-kakak dimanapun berada, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ya, di sini kami akan menjelaskan sedikit materi tentang Messenger of Peace atau MOP. Bicara tentang damai atau perdamaian, bagi kita bangsa Indonesia bukanlah barang baru karena sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang kemudian dinyatakan secara yuridis formal dalam Undang-Undang 1945 dan Dasar Negara Pancasila tegas menyatakan prinsip kemanusiaan dan perdamaian. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinia keempat sejak awal sudah menyuratkan komitmen Republik Indonesia akan perdamaian dunia. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, di sini ide atau pemikiran bangsa Indonesia akan pentingnya perdamaian sudah dituang secara tegas dan formal dalam undang-undang. Bahkan, hal ini jauh mendahului dan dari resolusi PBB tahun 2001. Gerakan MOP dan Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka merupakan proses pembentukan pribadi, cakap hidup, akhlak mulia lewat hayati dan amalan nilai-nilai ketentuan moral dari dasar dharma, yaitu yang pertama, takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin, terampil dan gembira, hemat, cermat dan bersahaja, disiplin, berani dan setia, tanggung jawab dan dipercaya, dan yang terakhir, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Semua paralel dengan prinsip MOP. Dalam struktur kelembagaan pramuka, satuan yang serupa sudah ada, walau titik beratnya pada bidang yang lain yang terkait tak semata pada perdamaian, namun hal-hal lain yang menyangkut lingkungan, keadilan, kesetaraan gender, evaluasi korban bencana, dan lain-lain. Lembaga ini disebut Satuan Pramuka, Peduli, dan Ubaluka yang berada di bawah koordinasi kuartir atau bidang humas Abdimas menurut jenjangnya, walau karena berbagai kendala tak semua bisa berjalan optimal. Namun dengan semangat yang lebih, karena MOP juga memiliki kekasan kegiatan yang mendunia, yaitu sejumlah kuarda juga membentuk atau membina satuan MOP menurut kebutuhan wilayah masing-masing, antara lain bernama di Banten dengan nama Flower Garden, di Jakarta dengan nama Green and Clean River for Better Future, di Jawa Barat dengan nama Use Bamboo for Survival, di Jawa Tengah dengan nama Mangrove for Life, di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nama Research Local and Traditional Culture, di Jawa Timur dengan nama Scout Coral Restoration. Untuk yang selanjutnya yaitu mekanisme kerja. Yang pertama, struktur MOP disusun menurut sistem atau siklus organisasi biasa, meliputi unsur pemimpin, pembantu pemimpin, sekretariat, urusan keuangan, dan bidang-bidang yang disesuaikan dengan tujuan utama atau pelaksana dan penunjang atau pendukung lainnya. Untuk pola kerjanya yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pelaksanaan, dan yang keempat pengendalian, yang terakhir yaitu penilaian. Untuk memotivasi komitmen pengurus atau anggota, mungkin diperlukan atribut-atribut yang menarik kaum muda, yaitu seperti bendera, logo, lagu, pakaian seragam, lencana, atau aksesoris lainnya. Dan yang terakhir yaitu dana dukung yang konkret, yaitu dari sponsor atau gotong royong atau hasil usaha jika ada. Perkembangan di Amerika pohon untuk dunia.
Trees for the World merupakan inisiatif gerakan pesan damai internasional di negara-negara benua Amerika dalam bentuk menanam pohon bersama pada hari Sabtu sesudah peringatan Hari Bumi 22 April. Kegiatan itu melibatkan negara di USA, Argentina, Ekuador, Kanada, Curacao, Honduras, Panama, Saint Lucia, Saint Vincent, dan Grenada. Pada September 2014 mendapat penghargaan pahlawan perdamaian. Pada Trees for the World tahun 2014, para pandu dari 12 negara di Eropa yang tergabung menjadi 24 negara di Amerika, 14.625 pohon menanam, total 57.161 pohon pada September 2014. Selanjutnya, MOP sebagai wujud keluhuran jiwa manusia. Kerja-kerja pengabdian bagi kemanusiaan bukan sebagai penghapus dosa peperangan, tetapi melembaga dalam permufakatan politik dan hukum, hingga menuntut semua pihak berpartisipasi tanpa syarat untuk mewujudkan perdamaian. Aktivitasnya meskipun dengan nama, struktur, pilihan kegiatan berbeda-beda, tetap sebagai bentuk kegiatan kemanusiaan dan kampanye perdamaian dunia, karena sejatinya merupakan suara nurani setiap manusia. Yang selanjutnya ada Gerakan untuk Pesan Perdamaian. Gerakan Pesan Perdamaian lahir atas prakarsa Raja Arab Saudi yaitu Abdullah dan Raja Swedia Carl Gustaf tahun 2011. Mereka menyetujui perlunya duta-duta perdamaian atau messenger of peace. Duta-duta perdamaian sebagai berikut. Yang pertama, tebarkan pesan-pesan perdamaian dunia. Yang kedua, percaya kepada gerakan kepanduan dasar sebagai pelaksananya. Yang ketiga, logo atau lambang berbentuk burung merpati dengan kaligrafi Arab berbunyi Rasul Assalam. Nah, yang selanjutnya ada Yayasan Pandu Dunia. Messenger of Peace atau MOP merupakan komunitas atau perorangan yang membawa perubahan berpikir masyarakat dan dunia agar lebih terinspirasi pada pentingnya dunia yang tertib dan jauh dari perang, sengketa, permusuhan, dan kejahatan antar sesama manusia. Baik kakak-kakak semua, pointers yang sudah kami paparkan hanya serba singkat perihal MOP. Namun, perkembangan terakhir masih perlu kita telusuri bersama ya. Jadi, di masa pandemi ini kami minta kepada teman-teman semua untuk tetap 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Stay safe, stay healthy, and stay at home. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.